kembali di Mitra Koperasi dan masih dengan tema yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu kredit union. Cuma hari ini kita akan berbicara mengenai layanan-layanan yang selama ini ditawarkan oleh kredit union kepada anggota. Dan tentu saja saya masih ditemani Mas Damar Sasongko. Masih setia. Mas Damar, kalau kita melihat, kita kemarin sudah menyepakati nih bahwa kredit union ini sebenarnya identik atau sama ya dengan operasi simpan pinjam. Tentu bayangan kita kalau simpan pinjam ada beberapa layanan-layanan yang hampir sama. Cuma di sini mungkin kita mau bicara tentang lebih spesifik lagi. Sebenarnya layanan-layanan apa saja sih yang dimiliki oleh kredit union kepada anggota? Oke, baik. Selamat jumpa lagi Mitra Koperasi dimanapun berada. Kalau bicara layanan, utamanya manfaat pada anggota di CU, gerakan CU terutama kami yang di Asia, ini memang bentuknya pilihan dan produk. Kami mengambil dasarnya untuk pelayanan dan manfaat terhadap anggota dari pendidikan, dari mulai pendidikan. Karena layanannya pertama layanan pendidikan keuangan otomatis, ikut di dalamnya layanan keuangan. Di situ ada simpanan, di situ ada pinjaman, terus intermediasi, artinya kita mengatasi misalnya konsultasi dan macam-macam. Lalu yang pertama adalah pengembangan, nantinya pengembangan usaha kita. Nah, spesifik untuk layanan-layanan ini dasarnya adalah dari modul pendidikan anggota CU. Kita dasarnya dari literasi keuangan, karena Asia disepakati di EQ itu problem utamanya adalah pengelolaan keuangan. Asia masyarakatnya produktif tapi konsumtif juga, jadi masalah. Sebenarnya produktif, cuma tidak mungkin sekarang terasa ya. Sebelumnya itu kan modul dari tahun 90-an sebenarnya bacanya. Kelemahan di kita dengan harus diakui dengan pola pikir keuangan Eropa misalnya atau Amerika yang sudah berpikir tentang investasi, tentang macam-macam. Sementara kita tahu sendiri kalau investasi kadang-kadang yang kita dengar adalah korban investasi. Iya. Kalau ngomong keuangan investasi bodong gitu ya. Abal-abal, ada operasi abal-abal dan macam-macam membuat kita. Nah, layanannya itu apa? Di literasi keuangan kita diajarkan lebih jauh. Semua produk yang kita misalnya kita manfaatkan bersama anggota yang ada di sini adalah dasarnya dari tahapan kehidupan. Kita belajar dari tahapan kehidupan dulu. Jadi ini semacam ini juga di materi siklus hidup. Artinya produk-produknya itu menyesuaikan siklus hidup. Juga situasi lokalnya yang enggak semua misalnya katakanlah paling gampang produk tabungan itu yang umum kan ada tabungannya yang bisa diambil sewaktu-waktu yang sifatnya liquid, ada tabungan yang berjangka, ada selain simpanan anggota otomatis ya karena koperasi itu kan tandanya dia jadi anggota ada simpanan pokok, ada simpanan wajib bulanan atau simpanan lain misalnya. Kalau undang-undang yang kemarin 17 kan ada simpanan modal koperasi itu ya, cuma nggak jadi atau seperti apa. Nah, di CU selain simpanan keanggotaan bukti bahwa dia adalah pemilik koperasi, bukti pemilik CU, ada simpanan-simpanan yang sesuai dengan kebutuhan per tingkatan kehidupan. Misalnya masa anak-anak, itu tujuan keuangannya apa? Maka produknya adalah lebih banyak bukan pinjaman kalau masa anak-anak. Maka menyimpan karena untuk ke depan. Simpanannya apa untuk anak-anak? Ada tabungan anak sekolah. Itu umum, tapi kalau di CU itu namanya emang lokal. Di Kalimantan nama tabungan anak sekolahnya adalah ya bahasa lokal sana sih nggak tahu bahasa dia. Di sini tabungan anak sekolah di Jakarta, di Jogja, penamaannya gitu. Tabungan untuk anak yang jangkanya bisa panjang, tapi juga liquid, mengajarkan mendidik anak untuk menabung, yang menabung orang tua. Lalu di masa berikutnya maka ada kebutuhan untuk modal.
Nah, pinjamannya itu menyesuaikan pinjaman modal kerja, pinjaman pertanian, pinjaman wirausaha. Nah, simpanannya juga kita ada simpanan hari raya karena memang tradisi kita kan tiap hari raya. Pernikahan juga sama, orang mau menikah itu harus dirancang. Kadang kan habis di pestanya, kalau 1 tahun kemarin nggak ada pesta karena pandemi. Semua harus dipersiapkan. Intinya tabungan itu untuk mempersiapkan. Selain yang investasi adalah ketika kita mau punya modal usaha, bisa pinjam, bisa kita niti pada saat awal mula kita kerja, misalnya kerja di tempat lain, menabunglah untuk nanti kemudian jadi modal usaha dia. Jadi produk simpanannya seperti itu menyesuaikan dengan tahap kehidupan. Produk pinjamannya juga sama. Nah, pinjaman kan biasanya hanya yang menurut literasi keuangan lebih baik pada saat produktif. Ketika pinjaman dilakukan untuk sekolah, ini kan biaya sebenarnya. Ini sebenarnya dalam tanda kutip pendidikan itu investasi sebenarnya. Kalau dibayar dengan pinjaman itu jadi beban. Maka lebih baik ngajarin anak nabung, orang tuanya nabung dulu sebelum dia nikah juga nabung, keluarga. Ya ajarannya emang itu. Berarti dalam satu keluarga bisa saja ada tiga orang itu nabung semua ya? Ya tergantung ini sih, tergantung ke istilahnya kemampuannya. Makanya kita sih kalau CU hanya mengarahkan ini dibuka dulu loh. Ini di pendidikan ekonomi rumah tangganya ini ada siklus hidup kayak gini. Maka jangan semuanya pinjam. Kecenderungan konsumtif itu juga larinya ke situ. Apalagi terakhir pinjaman online itu lebih enak. Padahal bunganya harian. Jeblok. Nah, mau produktif kadang-kadang kan butuh modal. Ini nunggu ukur lah, nunggu ini, nunggu macam-macam. Kenapa nggak menyisihkan dulu? Justru kalau menyisihkan kecil-kecil, ya itu peribahasanya benar sih, memang kalau dibuktikan benar-benar sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Timbang kita misalnya, saya kerja dulu sebelum di CU itu, mau gaji berapapun habis. Ya ada prinsip di itu istilahnya nilai saya itu adalah pendapatan berapa simpanan saya dikurangi hutang, dikurangi pengeluaran, dikurangi biaya. Itu nanti kita akan terlihat nilai saya plus apa minus. Rata-rata pasti minus. Tapi ajaibnya untuk bulan ke depan masih bisa nyicil kredit motor. Ajaibnya kayak gitu. Maka di CU juga akhirnya mungkin nggak tahu kalau di lembaga keuangan lainnya ada apa enggak, belakangan mungkin ada. Di CU itu kadang-kadang untuk awal jadi anggota dia tidak punya uang, ya pinjam, tapi nggak dibawa pulang. Namanya pinjaman untuk jadi anggota. Itu juga salah satunya melatih kita punya rekam bahasanya kayak kalau di rumah sakit atau kita punya rekam medisnya. Ya orang ini kebiasaannya seperti apa? Mulai dari pinjaman tapi nggak dibawa pulang. Itu jadi saya untuk menjadi anggota misalnya 300.000 awal, sekarang kok berapa misal nih ya, itu pinjam dulu, itu latih. Cara ngaturnya gimana? Kita baca dulu kekuatan kemampuan ngaturnya tiap bulan berapa, kerjaannya apa. Nah ya survei ya jelas ya. Cuma ketika pendidikan awal anggota itu kita buka dulu. Kayak emang seru sih. Di awal-awal cerita semua sharing. Itu layanannya di kami memang seperti itu. Yang lain sama secara teknis, kita sama aja dengan lembaga keuangan. Ya kalau alat ya sama, ini juga alat ukur ya sama. Kalau di perbankan ada Keno, ada kita pakainya Pors misalnya, analisis ininya uang hampir sama. Layanannya seperti itu. Dan diharapkan dengan layanan yang mengikuti tahapan kehidupan itu, manfaatnya jelas. Sekaligus juga secara tata kelola mengurangi resiko-resiko yang
Jadi memang hampir sama, cuma beda strategi lah. Iya. Nah, selama ini apakah Mas Damar atau CU pernah melihat sebelum orang masuk ke CU dan setelah orang menjadi anggota CU, apakah ada peningkatan kualitas? Ya, butuh waktu agak panjang sih kalau di CU. Ya. Jadi memang ini saya pas awal-awal juga merasa sih beberapa orang yang awal-awal ya kan kita kan kadang-kadang kalau taunya kan wah di CU di kredit, wah gue kreditan ya, pada datang ternyata nggak bisa pinjam langsung bawa uang, kan? Harus nabung dulu. Lah kepriwe lagi butuh kok nabung dulu, tak ajarin dulu sosialisasi dulu. Nah ini saling kan sih kadang-kadang ya kalau dengan pola CU itu lambatnya minta ampun untuk anggota. Di awal itu kita mulai 1 tahun pertama itu paling banter 30 orang. 1 tahun. 1 tahun 30 orang. Nah, berikutnya baru meningkat karena udah ngerasa ini. Oh ya, yang ini kan yang butuh adalah pendampingan. Setiap bahasanya kalau di kami yang kerja itu pengelola manajemen itu kan juga anggota. Kita wajib jadi anggota juga. Kami jadi ini harus mendampingi, bikin anggaran pendapatan dan belanja keluarga misalnya, bikin tiap hari. Itu sebelum pinjam juga udah biasa ya. Akhirnya terang-terangan. Dan kita memang mengarahkan supaya CU juga punya fasilitas untuk itu, ya bayar listriknya di sini sekalian. Ya, namanya tabungan harian itu dompet hariannya. Ini gue sekolah ya bisa nabungnya nggak usah nafsu. Oh iya begitu kita penting. Ternyata masa depan kita harus dipersiapkan, terus nabungnya ngebom gede-gedean, ngebom makanya presentasi, bikin presentasi. Memang untuk menabung itu untuk awalan 10%, tapi di awal bisa 10% untuk tabungan, 30% untuk kalau punya pinjaman. Maka juga kita punya ukuran 30% dari pendapatan harian mingguan atau disisihkan untuk angsuran. Lalu berikutnya untuk belanja bisa 40 sampai 50%, sisanya yang lain-lain. Akhirnya dipikir kalau masuk ke CU di desa itu lebih cocok, orang ngirit kian kayak gini jalan kita ngirit jadi kalau mau sesuatu ya istilahnya kita ini dulu incer dulu, oh ini harganya berapa, aku duit kira saya punya uang berapa, oh berarti kekurangannya ini saya akan tempuh berapa bulan kemudian, atau kalau emang cukup dilalah pas lagi hari raya ada apa itu kita baru beli, mikir-mikir kalau mau beli ya. Iya. Tapi memang ada beberapa hal yang memang saya pernah ngobrol dengan teman. Yang pertama adalah berkaitan dengan menabung. Orang Indonesia memang tidak bisa menabung, mereka lebih menikmati mengangsur. Iya. Ya, mereka tidak bisa nabung 100.000 tapi bisa ngangsur 600.000 itu. Ya. Berarti yang kedua adalah ada prinsip gini, kalau kita nggak ngutang, kita nggak akan pernah bisa beli. Iya. Karena begini, Iya. saya pengen beli rumah, berarti saya harus nabung nih, nabung untuk rumah minimal saya pertama nabung dulu uang muka, uang muka sekarang 10 juta, saya nabung 2 tahun, setelah 2 tahun ternyata uang mukanya udah 15 juta. Gimana ya teman-teman? Uang mukanya disetor ke sana, kalau uang mukanya jadi tabungan kan lumayan. Gimana ya kalau jadi tabungan? Kalau uang mukanya kan disetor semua kan, makanya di CU terutama ya kalau CU yang awal-awal kita memang karena modalnya modal sendiri di awal, sangat jarang ditemukan ada produk pinjaman untuk KPR gede sih, gede dan long term kan, panjang masalahnya. Itu biasanya CU yang sudah besar dan alokasi keuangannya ada. Nah, yang di awal-awal kebanyakan yang ngajar untuk pendidikan, hindari, karena kalau misalnya pinjaman untuk pendidikan apa sih itu seringnya akhirnya ulang-ulang lagi loh, tiap tahun dia pinjamannya untuk bayar sekolah, tiap tahun dia pinjamannya untuk bayar sekolah. Mipil kalau mingguan itu lebih enak, ngurangi jajan, masak, bawa bekal dari rumah, sampai hal kayak gitu akhirnya kita terapkan. Terus kalau
Ya kalau mau repot sebenarnya kita bikinin celengan. Saya dapat inspirasi yang bagus justru pada saat saya di Purworejo di tempat kami, salah satu tempat PMK. Itu satu kepala desa untuk kebutuhan pajak motornya, rata-ratanya motor kredit juga berbuat. Dia nyediain 2 celengan. Satu tulisannya pajak motor, yang satu angsuran. Yang tiap bulan bisa dibuka, tapi yang pajak 1 tahunan. 1000-an semua. Dan itu satu desa itu pajak kendaraannya ini semua lancar semua karena itu. Lumayan juga. Itu sebenarnya kan di apa bahasanya kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita aslinya. Itu yang kita coba adopsi sebagai produk layanan. Jadi ya emang itu udah sehari-hari udah ada. Iya. Yang namanya celengan kan dari dulu sudah ada di masyarakat. Dan juga memang agak sulit jika kita harus memaksakan sesuatu yang baru. Ya. Seperti saya sendiri punya pengalaman begini, saya nggak bisa menabung. Tapi mulai dari kecil saya punya prinsip, saya nggak nabung di rumah, saya di kantor. Jadi kalau saya sampai kantor, kemudian saya rekod di sini ada receh berapapun harus saya ambil, harus saya masukkan ke plastik tempat. Ini nggak ada ini. Dan memang saya sangat menyadari bahwa yang namanya merubah kebiasaan itu sangat sulit. Lama. Ya. Dan di sini CU lebih banyak masuk ke wilayah itu ya. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan hal-hal tersebut bisa menjadi contoh ya bagi lembaga-lembaga yang lain bahwa koperasi ini namanya adalah koperasi simpan pinjam, bukan pinjam simpan, ya kan? Atau mungkin pinjam-pinjam, pinjam-pinjam. Sehingga nanti ke depan kita bisa memberikan pendidikan edukasi bahwa koperasi hadir bukan hanya tempat meminjam, tempat cari uang, tempat utang. CU kan kalau di desa dibilang pertama cari utangan, cari uang. Mudah-mudahan nanti ke depan ada strategi yang bagus, tidak hanya dimiliki oleh CU tapi oleh semua koperasi simpan pinjam di Indonesia, sehingga ketika nanti orang masuk anggota koperasi, orang bisa merasakan manfaat lebih ketika dia masuk menjadi anggota, baik itu koperasi simpan pinjam maupun kredit union dan sejenisnya. Ya, terima kasih Mas Damar. Mudah-mudahan banyak hal positif yang bisa didapatkan oleh pemirsa mitra koperasi dimanapun. Demikian channel kita hari ini, materi kita hari ini mudah-mudahan bisa membantu dan kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya. Salam koperasi.